Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42. Aku lebih mencintaimu, sayang. Kamu mengenal cucuku, Daisy? Iya, Nyonya. Kebetulan, Nak Brian tetangga baru di depan rumahku. Oma Brian memicing ke arah sang cucu. Nanti aku jelaskan, Oma. Bisiknya Brian yang mengerti arti tatapan wanita berusia senja itu. Mama Daisy mengajak Nyonya Kesuma untuk masuk. Sementara Thomas menghadang langkah Brian. Calon pewaris keluarga Kesuma itu mengerutkan dahinya. Seingat Brian, pria di hadapannya ini adalah asisten dari Arthur. Apa maksudmu? Tanya Brian kemudian. Aku yang harusnya bertanya, apa maksud kedatanganmu di kehidupan Rhea? Brian mengerutkan dahinya. Asisten Arthur ini nampaknya sangat dekat dengan Andrea. Sehingga ia memanggil wanita itu dengan sebutan Rhea saja. Tidak perlu berpura-pura. Aku tahu, kamu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tidak mungkin sekarang kamu datang begitu saja di hidup Rhea jika tidak memiliki tujuan. Sepertinya kamu sangat dekat dengan Andrea. Brian berjalan ke pinggir agar tamu yang lain bisa melintas. Tentu, aku sangat dekat dengan Rhea. Aku tahu semua tentangnya, bahkan aku tahu siapa kamu. Siapa kamu? Tanya Brian kemudian. Aku kakaknya Rhea. Mendengar itu, Brian pun menatap Thomas dengan tatapan yang sulit diartikan. Kakak Andrea, kenapa kamu menyelidiki tentang Rhea sampai di mana, hingga tidak tahu jika dia memiliki kakak sepupu? Brian tak mampu menjawab. Bagaimana bisa ia tidak menyelidiki keluarga dari suami tantenya juga? Apa tujuanmu datang sekarang, Brian Kesuma? Thomas kembali bertanya, aku tidak memiliki tujuan apapun. Thomas mencebik, jangan pikir ia percaya begitu saja ucapan pria itu. Kamu kira aku percaya? Tidak sama sekali. Aku bukan anak kecil yang bisa kamu tipu. Thomas menjeda ucapannya, sembari menghela nafas kasar. Kemana saja keluargamu selama ini? Kenapa baru datang sekarang saat adikku sudah bahagia? Kemana kalian saat dia terpuruk kehilangan kedua orang tuanya? Thomas menurunkan nada bicaranya. Ia tak mau orang lain mendengarnya. Brian terbungkam. Pria di hadapannya ini rupanya sudah tahu tentang dirinya. Aku tidak bermaksud mengabaikan Andrea selama ini. Tetapi kamu sama sekali tidak peduli padanya. Itu sama saja. Aku yakin, kamu juga baru tahu tentang keberadaan Andrea baru-baru ini. Sekarang semuanya sudah terlambat. Adikku tidak membutuhkan keluarga seperti kalian. Thomas pun meninggalkan Brian begitu saja. Mama Daisy hendak mengajak Nyonya Kesuma ke atas pelaminan. Namun, para pengantin sedang menikmati makan siang di sudut ruangan. Nyonya Kesuma mengatakan tidak apa-apa, dan membiarkan mereka untuk makan. Wanita usia senja itu mengamati Arthur dan Andrea dari jarak jauh. Interaksi keduanya yang penuh cinta membuat Nyonya Kesuma bernafas lega. Sepertinya Andrea berada di tangan pria yang sangat tepat. Setelah menikmati makan siang, Arthur dan Andrea pun kembali ke pelaminan.
Para teman-teman Arthur pun datang memberi ucapan selamat. Nampak pula Celine di antara mereka. Selamat, Art. Semoga kamu bahagia. Ucap wanita satu anak itu. Terima kasih, Joel. Arthur membalas dengan senyuman. Selamat, Andrea. Terima kasih, Mbak. Mbak Celine tidak perlu khawatir. Aku dan Arthur pasti bahagia. Celine mencebikkan bibirnya. Ia merasa tidak akan pernah menang melawan wanita itu. Tak berselang lama, seorang yang sejak tadi bernyanyi, mengatakan jika pengantin pria memiliki kejutan untuk istrinya. Membuat pusat perhatian para undangan tertuju ke atas pelaminan. Nyonya, aku tidak tahu jika putraku akan memberikan kejutan pada istrinya. Bagaimana jika kita menyela sebentar? Ah, nanti saja Daisy. Biarkan mereka menikmati pestanya dulu. Aku masih memiliki banyak waktu. Mama Daisy pun mengangguk, namun ia tetap merasa sungkan dengan tamunya itu. Kenapa kamu lama sekali, Brian? Tanya sang oma ketika pria itu baru duduk di sampingnya. Ah, itu tadi aku mengobrol sebentar dengan asisten Pak Arthur, Oma. Kembali pada pasangan pengantin di atas pelaminan. Musik romantis telah diputar. Seorang anak kecil datang membawa buket bunga dan menyerahkan pada Andrea. Arthur mengulurkan tangan pada sang istri. Andrea pun menyambut dengan tangan kanannya, karena yang kiri memegang bunga. Andrea Cecilia Dinata, terima kasih kamu telah hadir di hidupku, memberikan warna dalam kehidupanku yang biasa. Sebelum kamu datang, hari-hari yang aku lewati terkesan membosankan. Tetapi, hadirmu mengubah segalanya. Arthur menjeda ucapannya. Ia mengecup punggung tangan sang istri. Selama ini, aku belum pernah sekalipun mengucapkannya padamu. Namun hari ini, disaksikan banyak pasang mata, aku akan mengucapkan apa yang selama ini aku rasakan padamu. Andrea Cecilia Dinata, aku sangat mencintaimu. Hiduplah bersamaku hingga tua, sampai nanti kita kembali pada Sang Pencipta. Dengan berlinang air mata bahagia, Andrea menganggukkan kepalanya. Aku juga sangat mencintaimu, Tuan Arthur Dinata. Arthur kemudian melabuhkan kecupan hangat di atas kening sang istri. Mereka kemudian saling berpelukan. Para undangan larut dalam suasana romantis itu. Mereka pun bertepuk tangan saat sepasang pengantin itu berpelukan. Aku mencintaimu, sayang, bisik Arthur kembali. Aku lebih mencintaimu, sayang. Arthur mendekatkan bibirnya pada milik sang istri. Namun seketika Andrea memalingkan wajahnya, sehingga pria itu mencium pipinya. Sayang. Desis Arthur tertahan. Malu, sayang, banyak orang. Arthur pun berdecak kesal. Pesta kembali berlanjut. Beberapa pasangan berinisiatif untuk berdansa. Mereka pun mengajak pasangan pengantin untuk ikut bergabung. Aku tidak bisa berdansa, sayang. Nanti kamu malu. Andrea menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku akan mengajarimu. Arthur menuntun sang istri mengikuti irama lagu. Secara perlahan, meski beberapa kali Andrea sempat menginjak ujung gaunnya. Namun, semakin lama, ia dapat melakukannya dengan baik. Setelah acara dansa selesai, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue pernikahan. Art, ada yang ingin Mama kenalkan pada kalian.
ucap Mama Daisy saat Arthur dan Andrea telah selesai dengan kejutan-kejutannya. Siapa, Ma? Mama Daisy pun mengajak putra dan menantunya ke meja di mana Nyonya Kesuma dan Brian berada. Kalian sudah mengenal Nak Brian, kan? Sekarang Mama mengenalkan kalian pada Nyonya Kesuma, omanya Nak Brian. Dek, langkah Arthur terhenti. Ia menatap tak percaya ke arah sang mama. Mereka benar-benar memiliki tujuan tertentu. Mereka bahkan bisa datang kemari. Pasti melalui Mama. Kamu sangat pintar, Brian Kesuma. Ada apa, sayang? Tanya Andrea melihat sang suami. Kepala Arthur menggeleng, ia kemudian melanjutkan langkahnya mengikuti sang mama. Nyonya, perkenalkan ini putraku, Arthur. Dan ini menantuku, Andrea. Nyonya Kesuma kemudian bangkit dari duduknya menjabat tangan Arthur dan Andrea bergantian. Namun, saat berhadapan dengan Andrea, wanita usia senja itu terpaku. Ia pun menggenggam tangan sang cucu dengan erat, sehingga membuat Andrea mengerutkan dahi. Maaf, Nyonya, tanganku. Oma, Brian ikut memperingati sang nenek. Ah, maafkan aku, kamu sangat cantik, sayang, mengingatkan aku pada seseorang, ucapnya kemudian. Agatha, wajah putrimu sangat mirip dengan dirimu. Maafkan Mama, Agatha, maafkan Oma, Andrea. Banyak yang mengatakan jika aku mirip dengan ibuku, Nyonya. Nyonya Kesuma menganggukkan kepalanya. Kamu. Rea, Bibi Rosi datang hendak memberikan kue pada Andrea, namun wanita parubaya itu sekita mematung. Dan menjatuhkan piring yang ia bawa. Untung saja, lantai aula itu telah dilapisi karpet, sehingga tidak menimbulkan suara yang keras. Bibi, Rosi, ada apa? Tanya Mama Daisy terheran. Anda, apa yang Anda lakukan di sini, Nyonya? Bibi Rosi tak menjawab pertanyaan besannya, namun ia terfokus pada wanita tua di hadapannya. Ia sangat tahu siapa wanita itu, karena hingga akhir ayatnya, Ibu Andrea selalu menyimpan fotonya. Bibi, beliau tamunya Mama. Kepala ibu dari Thomas itu menggeleng. Ia menatap ke arah sang keponakan. Ibu, Thomas datang seketika, ia merangkul lengan sang ibu. Ibu kenapa, Thomas? Dia. Bibi Rosi menatap sang putra. Bibi duduk dulu. Apa Bibi tidak enak badan? Arthur ikut bicara. Ia melihat kode yang dilempar oleh Thomas. Dua pria itu tidak mau semuanya terbongkar sekarang, setidaknya sampai para undangan telah pulang. Rea tidak tahu tentang keluarga ibunya. Agatha juga merahasiakan tentang mereka. Tidak, aku harus tenang, jangan sampai Rea curiga. Ya, Nak Arthur, kepala Bibi sedikit pusing. Apa kamu mau pulang lebih dulu? Tanya Mama Daisy merasa khawatir. Tidak, Nyonya, lagi pula sebentar lagi pesta akan selesai. Para undangan juga sudah mulai pulang. Ya sudah, Bibi istirahat dulu. Andrea ikut berbicara. Bibi Rosi menganggukkan kepalanya. Ia kembali menatap ke arah dua orang asing di meja itu. Kenapa mereka ada di sini sekarang? Apa mereka ingin menemui Rea?
Hari menjelang sore, satu persatu para undangan pun telah berpamitan. Kini di aula yang masih berhias indah itu, tinggal keluarga Dinata, Nyonya Kesuma dan Brian. Arthur dan Thomas saling melempar isyarat melalui tatapan mata. Mereka curiga jika Nyonya Kesuma akan melakukan sesuatu. "Sayang, kita pulang atau kamu ingin istirahat di hotel?" tanya Arthur kepada sang istri yang sudah terlihat lelah. "Kita pulang saja, sayang. Aku ingin istirahat bersama Audrey." Arthur mengangguk. Ia kemudian menggandeng sang istri menuju pintu keluar. "Ma, aku pulang lebih dulu, supaya Rhea bisa beristirahat," ucap Arthur kepada sang mama yang masih mengobrol bersama Nyonya Kesuma. "Baiklah, kalian hati-hati di jalan. Ma, aku pulang dulu," ucap Andrea berpamitan. "Iya, sayang." "Nyonya, kami permisi dulu." Andrea juga berpamitan pada Nyonya Kesuma. Bukannya menjawab, wanita usia senja itu justru bangkit, kemudian mendekap Andrea. "Nyonya, ada apa?" tanya Andrea polos. Melihat Andrea yang dipeluk oleh neneknya, Jenny, Thomas, dan orang tuanya pun mendekat. "Maafkan, aku Andrea." Andrea bingung, kenapa nenek dari Brian itu meminta maaf padanya. "Nyonya, maaf, aku tidak mengerti. Kenapa Anda meminta maaf padaku?" Nyonya Kesuma melepas pelukannya, ia kemudian menangkup kedua pipi Andrea. Agatha. Wajah Andrea selalu mengingatkannya pada sang putri yang telah ia usir lebih dari 20 tahun silam. Anda tahu nama ibuku?" Nyonya Kesuma menganggukkan kepalanya. "Iya, aku tahu, Oma." Brian mendekat ke arah sang Oma. Menurut pria itu, ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Bagaimanapun hari ini adalah hari bahagia untuk Andrea. Brian tidak ingin merusak kebahagiaan itu. "Tidak, Brian, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Dahi Andrea berkerut. Ia menatap ke arah sang suami penuh tanya. Arthur hanya menggeleng lemah. "Maaf, Nyonya, ada apa? Kenapa Anda menyebut nama besanku? Apa Nyonya mengenalnya?" Mama Daisy ikut penasaran. "Tentu, Daisy." Nyonya Kesuma menghela nafas pelan. "Agatha, dia adalah putri keduaku." "Dek." Andrea tersentak. Seketika ia melangkah mundur. Dengan sigap Arthur menangkap tubuh sang istri. "Sayang." Kepala Andrea menggeleng. Ia tidak percaya jika orang-orang di hadapannya adalah keluarga mendiang ibunya. "Itu benar, Andrea. Agatha adalah putriku." Nyonya Kesuma mengeluarkan sebuah foto masa remaja mendiang ibunya. Andrea sedang memeluk Nyonya Kesuma. Tidak. Andrea kemudian menatap ke arah sang bibi, wanita parubaya yang pernah bercerita. Jika hubungan orang tua Andrea tidak pernah mendapat restu dari keluarga ibunya. Karena itu, ia tidak pernah menanyakan tentang keluarga dari pihak ibunya. "Bibi." Kepala Bibi Rosie mengangguk, membuat Thomas berdecak kesal. Tangan pria itu terkepal di kedua sisi tubuhnya. Andrea kembali menatap Nyonya Kesuma dan Brian. Ia mulai merangkai satu persatu kepingan hari yang telah berlalu. Jamuan makan siang di hotel,
pertemuan di minimarket hingga Brian menjadi tetangga. Mungkinkah semuanya disengaja? Andrea. Nyonya Kesuma mencoba mendekati Andrea. Maafkan, Oma. Namun, Andrea kembali mundur. Tidak, kenapa baru sekarang? Andrea menatap nyalang wanita usia senja itu. Ia bahkan sudah kehilangan kedua orang tuanya 3 tahun lalu. Kenapa baru sekarang ada orang yang datang mengaku sebagai neneknya? Karena itu, maafkan Oma, nak. Oma tidak bermaksud mengabaikanmu. Andrea kembali menggeleng. Ia mencengkeram tangan sang suami dengan kuat. Arthur hanya membiarkan. Ia tahu, jika wanita muda itu kini tengah dilanda keterkejutan. Art, aku ingin pulang. Iya, sayang, kita pulang. Arthur merangkul bahu sang istri. Maaf, Nyonya, istriku harus segera istirahat. Ucap Arthur sopan kepada wanita yang mengaku sebagai nenek Andrea itu. Ma, kami pulang dulu. Tanpa mendengar jawaban sang mama, Arthur pun mengajak sang istri keluar dari ruangan itu. Bu, aku akan mengantar mereka. Thomas kemudian menyusul Arthur dan Andrea. Andrea, tunggu, Oma. Brian menarik tangan sang nenek yang hendak menyusul. Tapi, Brian. Aku tahu, tapi jangan sekarang. Oma sudah merusak suasana bahagia yang Andrea rasakan hari ini. Nyonya Kesuma pun menganggukkan kepalanya. Daisy, apa Anda sengaja meminta undangan padaku, Nyonya? Karena sebelumnya Anda sudah tahu jika menantuku adalah cucu Anda. Mama Daisy menatap marah pada pelanggan setianya itu. Ia tidak peduli jika setelah ini akan mendapat masalah dengan wanita usia lanjut itu. Daisy, cukup, Nyonya. Aku sudah tahu sekarang. Aku tidak menyangka kalian semua pandai bersandiwara. Sekarang aku bahkan yakin jika Nak Brian sengaja membeli rumah di depan rumah kami agar bisa mendekati menantuku. Brian terhenyak. Ternyata di balik kesederhanaan Mama Daisy, ia wanita yang begitu peka. Maafkan kami Daisy, aku hanya ingin dekat dengan cucuku. Andai Nyonya lebih awal mengatakannya, mungkin aku bisa membantu. Jika sudah seperti ini, aku tidak tahu apa Andrea bisa mengerti. Di dalam perjalanan pulang, Andrea hanya diam tak bersuara. Pandangan wanita itu menerawang jauh. Ia teringat kembali dengan mendiang orang tuanya. Sayang, Arthur mengusap punggung tangan sang istri dengan lembut. Apa kalian mengetahui sesuatu? Tanya Andrea dengan pandangan yang masih tak berpaling. Tanya itu tentu saja tertuju pada sang suami yang berada di sampingnya. Dan sang kakak sepupu yang sedang berada di balik kemudi. Sayang, kamu tidak mungkin tidak tahu apa-apa, Art. Aku yakin, kamu dan Kak Thomas tahu sesuatu tentang mereka. Rea, Thomas ikut bersuara. Ia melirik adik dan iparnya dari kaca spion. Katakan saja, Kak, apa kalian tahu sesuatu atau tidak? Arthur menggenggam tangan sang istri. Ia harusnya memberitahu sang istri lebih dulu. Jika sudah begini, wanita muda itu pasti akan salah paham. Sayang, iya, kami tidak. Bersambung.